Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan memperbaiki video sebelumnya, di mana video sebelumnya tentang RKS yang sudah disetujui dan apa yang harus kita lakukan setelah lembar kerja RKS itu disetujui. Nah, di video sebelumnya itu ada yang kurang, bukan keliru tapi ada yang kurang. Nah, di sini saya akan menambahkannya. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Berikut ini penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan setelah RKS kita disetujui. Nah, di sini saya akan buka aplikasi Arkas-nya terlebih dahulu. Jangan lupa harus terkoneksi dengan internet. Kemudian masukkan username dan emailnya dan kita klik login seperti biasa. Kemudian untuk melihat cek status pengesahan apakah sudah disetujui atau tidak, sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu sudah ada. Namun di sini caranya kita klik, saya akan jelaskan lagi caranya. Kita klik bagian penganggaran di sini. Kemudian kita cek status. Berhubung di sini cek status dan pengesahan sudah tidak aktif, karena kemarin saya sudah melakukan cek status dan statusnya sudah disetujui. Biasanya kalau sudah dicek status dan disetujui, berproses dan muncul di sini bos pusat disetujui seperti itu. Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah kertas kerja yang kita ajukan itu disetujui oleh dinas? Nah, di sini sebelum kita melangkah ke hal yang berikutnya, yang harus kita lakukan di sini adalah kita backup terlebih dahulu. Kita backup database Arkas yang kita kerjakan ini. Fungsi backup ini nanti misalkan kita melakukan aktivasi BKU, kemudian BKU-nya sampai di bulan April misalnya, ternyata ada yang salah di bulan Maret. Kalau tidak membackup, harus meminta penghapusan BKU ke dinas. Kalau kita membackup, kita tidak perlu melakukan permintaan penghapusan BKU ke dinas, tinggal kita mengembalikan hasil backup yang sudah kita backup sebelumnya. Saya akan melakukan backup terlebih dahulu. Untuk cara backupnya di sini teman-teman bisa buka Windows Explorer seperti ini. Kemudian di Windows Explorer ini, di bagian alamat ini, kita ketikkan persen app data persen seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita klik bagian folder Artek. Nah, folder Artek ini kita klik seperti ini. Kemudian kita copy folder RKS-nya ini. Kita klik kanan, copy seperti ini. Kemudian kita letakkan di drive mana saja. Misalkan saya letakkan di drive D, atau bisa di flash disk atau di hard disk eksternal, terserah. Namun di sini saya akan letakkan di laptop ini juga, namun di drive D. Kemudian di sini saya akan kasih judul seperti ini, backup seperti itu. Backup setelah disetujui seperti itu. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buka dan kita pastekan di sini. Nah, di sini fungsinya backup sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini setelah kita melakukan backup database dari Arkas-nya ini, baru kita klik bagian penatausahaan. Kemudian kita aktivasi BKU, kita klik. Nah, di sini backup sudah, sekarang aktivasi BKU. Nah, untuk mengaktifasi BKU ini, klik penatausahaan dan aktivasi BKU. Kemudian di bagian sumber dana kita klik dan pilih BOSP reguler. Sama seperti yang kemarin. Kemudian di sini kita klik aktifkan Januari. Kalau ada penerimaan transfer di bulan Januari, kita harus melakukan penerimaan transfer terlebih dahulu. Karena di sini penerimaan transfernya di sekolah kami di bulan Maret. Untuk mengecek penerimaan transfernya bisa dilihat di boskemdikbud.go.id. Kemudian di sana cek ada dana masuk itu tanggal berapa yang ditransfer oleh pusat. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Kemudian karena di sini bulan Januari, Februari, Maret tidak ada pembelanjaan karena sekolah kami ditransfer oleh pusat untuk dana bosnya yang masuk itu bulan Maret dan pengambilannya, pencairannya dananya bulan April. Jadi otomatis nanti yang ada pembelanjaan hanya di bulan April dan seterusnya. Jadi untuk bulan Januari hanya kita aktifkan saja. Caranya kita klik bulan Januari, kita klik seperti ini. Kemudian di sini ada silpa. Kalau di sekolah teman-teman tidak ada silpa, mungkin di sini akan 0.
karena di sekolah kami kemarin ada silpa, ada sisa di tahun anggaran 2022. Jadi masuk ke silpa tunai, bukan silpa bank ini. Jadi silpa banknya saya hapus. Nah, di sini kalau tidak ada silpanya otomatis nol semuanya. Kemudian kalau sudah, kita oke. Dan di sini aktivasi bulan, apakah yakin bulan Januari akan diaktifkan? Kita klik ya. Kemudian kan tidak ada pembelanjaan di bulan Januari, Februari, Maret. Langsung kita tutup saja bulan Januari dengan cara kita klik bulan Januari ini. Kemudian apakah Anda menutup BKU bulan Januari? Kita klik oke saja seperti ini. Kemudian di sini kan sesuai dengan rekening giro kan nol semua. Biasanya dari bulan Januari, Februari, Maret itu nol semua karena kan tidak ada rekeningnya kosong seperti itu. Kita klik OK. Kemudian di bulan Februari kita aktifkan lagi. Kita klik bulan Februarinya dan sama seperti yang tadi, apakah yakin bulan Februari akan diaktifkan? Kita klik iya. Kemudian karena di bulan Februari juga tidak ada pembelanjaan, jadi kita langsung tutup. Klik bulan Februari. Kita OK. Dan sama seperti yang tadi, nol juga, kita klik OK. Kemudian bulan Maret kita aktifkan. Klik bulan Maret, kemudian aktivasi bulan sama seperti yang tadi, kita klik iya. Kemudian jangan tutup dulu karena di bulan Maret ada penerimaan transfer. Jadi kita klik penerimaan transfer. Untuk penerimaan transfer ini setiap sekolah itu berbeda. Untuk di sekolah kami di bulan Maret bisa dilihat di laman boskemdikbud.go.id dan di situ di bagian pencairan ada dana masuk itu tanggal berapa. Bisa bulan Maret, bisa Februari, tergantung dari jenis penyaluran yang dari pusat. Kemudian di sekolah kami kebetulan bulan Maret, jadi saya akan klik penerimaan transfer. Atau teman-teman untuk lebih jelasnya bisa cetak rekening gironya ke bank dari bulan Januari sampai bulan April. Jadi di situ nanti kelihatan dana masuk yang ditransfer oleh pusat itu tanggal berapa dan kita melakukan pencairan penarikan dari bank itu tanggal berapa juga. Di rekening giro itu sudah jelas, jadi teman-teman sebelum kita melakukan ini bisa mencetak rekening giro ke bank untuk melihat detail dari penerimaan dan pengambilan dana yang kita lakukan di bank seperti itu. Kemudian di sini kalau sudah kita mengklik penerimaan transfer muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini sesuaikan dengan yang ada di Boskemdikbud tersebut. Nah, kalau sudah sesuai nominalnya, biasanya di sini otomatis dan sudah pasti sesuai karena di sini tidak bisa diedit. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini kita klik OK saja. Kalau sudah, karena hanya ada penerimaan transfer di bulan Maret, langsung kita tutup saja. Klik bulan Maret lagi, kemudian apakah akan menutup BKU? Oke, seperti biasa. Kemudian di sini sama juga nol, di bunga bank jasa giro dan pajak bunga administrasi bank juga nol. Kemudian kita klik OK. Dan yang selanjutnya di bulan April. Di bulan April kita aktifkan. Bulan April kita aktifkan seperti ini dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian sama seperti yang sebelumnya aktivasi bulan kita klik ya. Kemudian karena bulan April sudah aktif jangan ditutup dulu. Karena bulan April ada pembelanjaan dan ada penarikan dana dari bank. Nah, kalau sudah dibuka jangan ditutup untuk bulan April karena ada pembelanjaan, jadi kita klik bagian buku kas umum. Kemudian sumber dananya kita pilih. Kemudian kita klik BOSP reguler. Nah, di sini sudah muncul saldo kas tunai bulan Maret sejumlah ini, tapi ini kan belum ditarik, masih ada di dalam masih ada di bank. Caranya supaya kita bisa membelanjakan dan kita melakukan menarikan di bulan April, jadi kita tarik bank seperti ini. Kemudian ditarik tunai dan tanggal penarikannya tanggal berapa. Misalkan tanggalnya di sini saya kasih contoh saja. Misalkan tanggal 19 seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tanggal penarikan di bank ini, kita bisa lihat di rekening gironya di bulan April atau di bulan apa saja yang teman-teman melakukan penarikan dana bos tersebut. Kemudian jumlah yang ditarik berapa? Sama seperti yang ditarik sesuai dengan dana yang masuk. Atau mungkin karena ada siplah, jadi kita tidak menariknya keseluruhan. Jadi kita sisain dana yang untuk siplah seperti itu. Misalkan siplahnya
pembelian untuk buku atau barang elektronik yang lain. Ketika kita membeli di Siplah, kita harus menyisakan di bank sejumlah yang kita belanjakan di Siplah. Jadi kita tidak boleh menariknya keseluruhan dari dana yang masuk tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lihat di rekening gironya. Jadi di situ sudah jelas. Nah, di sini kebetulan jumlah yang saya ambil jumlah yang kita ambil di sekolah kami adalah sebesar ini. Kemudian kalau sudah sesuai, kita klik OK. Di sini ada perintah juga, hati-hati dalam proses tarik tunai, setor tunai ataupun pengambilan dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang. Nah, seperti itulah. Kalau sudah sesuai, yakin, kita klik yes. Nah, di sini sudah ada tarik tunai sebesar ini. Selanjutnya kita bisa melakukan peng-SPJ-an. Nah, untuk cara peng-SPJ-annya di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Kekurangan yang video yang sebelumnya itu saya belum melakukan backup. Jadi teman-teman sering-sering melakukan backup. Misalkan teman-teman sudah mengerjakan di bulan April untuk SPJ-nya, kita backup. Jadi caranya seperti yang tadi, persen app data persen. Kalau bulan April sudah, kemudian sebelum ditutup bulan April kita backup. Kemudian setelah ditutup bulan April dan kita buka bulan Mei, setelah selesai bulan Mei jangan tutup dulu, backup dulu, kemudian tutup pas bulan Agustus dan seterusnya seperti itu. Kenapa harus di backup? Antisipasi takut kita ada kesalahan di saat mengisikan BKU atau di saat kita mengisikan SPJ di sini. Nah, contohnya di sini. Saya sudah mengerjakan sampai bulan April misalkan. Ini kan sudah bulan April sudah terisi. Namun ternyata ada kesalahan. Penerimaan transfer itu seharusnya bulan Februari misalkan. Di sini saya sudah kadung mengisi di bulan Maret. Karena saya sudah melakukan backup, jadi saya akan kembalikan backupnya ke setelah pengesahan disetujui tadi. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan tutup terlebih dahulu. Nah, di sini kan di bagian aktivasi BKU sudah bulan April. Jadi Januari, Februari, Maret sudah kan? Sudah bulan April. Nah, nanti ini akan hilang dan berubah ke Januari lagi. Nah, di sini saya akan kembalikan folder yang sudah saya backup tadi. Saya close terlebih dahulu aplikasi RKS-nya. Aplikasi Arkas-nya. Kemudian kita keluar. Nah, untuk mengembalikan atau merestore database yang sudah kita backup tadi itu, kita kopikan. Nah, di sini tadi yang saya sudah membackupnya, backup setelah disetujui. Kita tinggal mengcopy folder RKS-nya. Copy seperti ini, kemudian kita masuk ke folder, bukan folder, kita tuliskan seperti ini, persen app data persen seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian kita klik folder artek lagi yang ini. Dan kita pastekan di sini. Nah, kalau muncul seperti ini kita replace aja. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Saya akan membuka aplikasi RKS-nya lagi. Aplikasi Arkas-nya maksud saya di sini. Kita double klik dan masukkan username dan passwordnya. Kemudian kalau sudah memasukkan email dan passwordnya, kita klik login. Dan sekarang saya akan mengecek di bagian penatausahaan dan klik bagian aktivasi BKU. Dan klik sumber dana. Nah, sekarang sudah kembali ke Januari lagi. Kalau tadi kan sampai April, sekarang sudah kembali ke Januari lagi. Nah, itulah gunanya kita melakukan backup. Jadi kalau ada kesalahan, kita bisa mengulang dari awal lagi atau bisa mengulang dari bulan apa. Jadi kalau setiap pengerjaan setiap bulan sudah selesai, jangan ditutup dulu, backup. Jadi setiap bulan itu kalau sudah selesai jangan ditutup, backup. Jadi gunanya seperti itu, supaya kalau ada terjadi kesalahan di dalam pengisian BKU atau SPJ-nya, kita bisa restore atau kembalikan ke database yang sudah kita backup sebelumnya. Kalau kita tidak membackup, di sini kita harus mengajukan penghapusan BKU. Kalau misalkan kita sampai di bulan Juni, ternyata ada yang keliru di bulan April. Jadi kita harus meminta pengajuan penghapusan BKU. Nah, mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang apa yang harus dilakukan setelah RKS kita disetujui oleh dinas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.